Jawa, dokter spesialis. Alhamdulillah, akhirnya ada waktu untuk ketemu. Mohon izin ini kita zoom aja sekalian apa karena Ramadan ya biar mengurangi energi untuk mondar mandir gitu. Dokter sekalian, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, memang seperti yang disampaikan Dokter Silvi tadi bahwa per tanggal 1 Maret kami menggunakan Sisan Wai ya. Sisan Wai itu seperti aplikasi manual sebetulnya, aplikasi manual untuk memantau penilaian dari tingkat kehadiran dari masing-masing personil. Jadi menggunakan foto dengan koordinat GPS, jadi lokasi dan waktu. Jadi di Sisanwa itu sebetulnya pengecekannya gimana? Pengecekannya masih manual karena memang situasinya ini adalah karya anak bangsa ya. Jadi artinya bukan bukan dari IT, bukan, tapi dari kami dari manajemen pelayanan yang menyusun ini semua. Kenapa pertanyaannya kok sampai membuat seperti ini? Latar belakangnya memang karena kita rumah sakit milik pemerintah, pastinya kita dituntut adanya penilaian kinerja. Salah satunya adalah disiplin kerja. Selama ini dengan adanya fingerprint itu memang sangat sulit untuk penilaiannya karena tidak semuanya teman-teman ada yang mungkin lupa atau belum sempat fingerprintnya sudah rusak duluan atau apa dan rekapnya tidak sesuai kadang-kadang ada yang kebaca ada yang tidak kebaca. Nah, ini banyak banget masalahnya akhirnya eh, apa yang sudah dilaksanakan teman-teman baik dari tenaga medis, para medis, kayak penunjang itu banyak yang tidak bisa dinilai seolah-olah tidak hadir, padahal hadir. Dan target kita memang layanan tercapai ya. Kalau layanan tercapai pasti di situ ada apa? Ada inilah, ada kehadiran, tingkat kehadiran. Nah, makanya dengan aplikasi ini sebetulnya adalah untuk melindungi apa yang sudah dilakukan atau sudah dilaksanakan dari kita semua, terutama panjenengan-panjenengan yang ada di layanan. Jadi bukan untuk mengawasi itu enggak, tapi juga melindungi serta juga memberikan rasa adil. Jadi kadang-kadang ada yang kok enak ya ini datang jam sekian bla 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 dan sebagainya atau tadi yang disampaikan Dokter Silvi ada apa kemarin Komisi 1 menyampaikan saya ada data bla 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 dan sebagainya. Dokternya datang siang dan bla bla dan sebagainya seolah-olah yang menghambat pelayanan itu semata-mata karena itu. Padahal proses layanan kan tidak sependek itu ya. Ya mungkin ada satu dua oknum pas kebenaran saat itu ada halangan dan sebagainya. Iya, tapi kan tidak setiap hari. Kami menyadari itu. Dan ini juga nantinya juga menjadi jawaban untuk itu semua. Hanya saja yang mungkin saya sampaikan pertama untuk istilah jam kerja itu adalah istilahnya jam kerja efektif ya. Itu memastikan pelayanan kesehatan yang optimal. Tujuannya kan itu. Jadi berikut ini poin-poin penting yang menjadi apa titik tekan di apa jam apa jam kerja efektif. Mohon izin agak agak bertele-tele, tapi insya Allah ini nanti menyamakan persepsi kita dulu aja lah. Apa sih sebetulnya yang akan dilakukan dengan aplikasi-aplikasi ini? Yang pertama, disiplin kerja itu adalah mengenai kehadiran dan ketepatan waktu. Jadi, pegawai diharapkan hadir dan pulang sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan. Jadi, bukan disepakati, tapi ditetapkan. Terus kemudian keterlambatan dan ketidakhadiran harus diminimalkan dan hanya diperbolehkan dalam kondisi yang memang dibenarkan atau artinya di sini ada izin, ada alasan yang logis, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang ini hubungannya juga kemarin dengan hasil audit dari APIP ya masalah tingkat kedisiplinan dan sebagainya reward punishment itu rumah sakit diminta direktur untuk memerintahkan kepada jajarannya terutama di Wadir untuk menyusun dan juga melaksanakan uh, mengenai reward dan punishment ini. Terus kemudian kepatuhan terhadap prosedur. Pegawai itu harus mematuhi prosedur operasional standar SOP umum lah ini.
juga menjaga kualitas layanan dan keselamatan pasien. Dan kemudian masih di poin pertama itu tanggung jawab dan profesional, itu bertanggung jawab dan atas tugas dan kewajibannya. Profesional artinya ramah, empati terhadap pasien dan rekan kerja sangat diutamakan. Makanya ini perlukan rasa keadilan itu tadi. Sama-sama kerja, tidak boleh saling iri, juga tidak boleh saling senggol kan, dan harus mendukung satu sama lain. Terus kemudian yang poin berikutnya masih di poin nomor satu itu adalah penggunaan fasilitas. Jadi harus disesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, ini yang harus menjadi apa pemahaman kita bersama harus sama untuk saat ini. Pedoman jam kerja efektif di rumah sakit pemerintah. Saya belum masuk ke kekhususan untuk tenaga medis ya. Makanya kenapa hari ini diadakan Zoom tersendiri berbeda dengan kemarin. Kemarin sebetulnya hampir sama yang saya sampaikan, tapi ini ada beberapa penekanan-penekanan yang mungkin nanti juga dengan diskusi kita akan sama-sama tahu di manajemen tahu apa yang dibutuhkan dan yang di pelaksana atau di fungsional tahu apa yang ditetapkan. Jadi jam kerja ASN itu jam kerja itu diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku. Ada peraturan perundangannya, mulai Undang-Undang Cipta Kerja sampai peraturan pemerintah. Umumnya jam kerja ASN itu ditetapkannya adalah 37,5 jam per minggu, ya, per minggu. Ini jam kerja efektif. Jam kerja efektif itu tidak termasuk jam istirahat, ya. Jam istirahat itu jam di mana atau jam-jam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, ya kan, jemput anak. Kalau saya kan biasanya gitu kan, jemput anak, makan, ngopi, terus kemudian mungkin nongkrong dan sebagainya selain koordinasi, ya. Itu dianggap bukan jam kerja efektif, tergantung tugas dan fungsi kita sebenarnya. Nah, terus kemudian eh, di rumah sakit pemerintah itu ada yang namanya shift. Jadi rumah sakit itu menetapkan sistem shift memastikan pelayanan 24 jam. Jadi tidak ada aturan shift itu harus 7 7 10 atau misalnya 8 8 8 itu tidak ada. Jadi memang rumah sakit harus punya kebijakan sendiri mempertimbangkan beban kerja, kebutuhan pasien dan kesejahteraan pegawai. Nah, ini makanya ke depan ini juga dalam waktu dekat ini akan kami sesuaikan. Ini kadang-kadang yang shift malam ini yang kasihan, kadang-kadang terlalu terlalu malam datangnya atau yang shift pagi sore mungkin akan kita tambah 30 menit karena kebutuhannya adalah 24 jam kerja. Nanti ini perlu diskusi juga. Terus kemudian jam istirahat. Yang ini maksud jam istirahat tadi sudah sampaikan. Istirahat itu waktunya harus cukup. Waktu istirahat tidak dihitung dalam jam kerja. Nah, lembur. Nah, ini hubungan dengan lembur. Lembur itu kalau kondisi tertentu harus eh, istilahnya kita melebihi jam kerja. Itu maksimal lembur itu 4 jam. Gitu. Jadi kalau lebih dari 4 jam itu namanya bukan jam lembur lagi. Hitung 1 jam kerja atau lagi bukan dihitung sebagai kelebihan jam kerja. Terus kemudian peraturan tambahan, jadi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan seperti peraturan wali kota kalau di kita dan peraturan rumah sakit sendiri. Saat ini kita lagi atau kami lagi menyusun adanya tata kelola rumah sakit yang baru ya sesuai dengan Permendagri 79 juga. Jadi ingatan untuk sumber-sumber informasi tadi sudah saya sampaikan, terus yang sekarang, nah ini lebih spesifik, saya akan menyampaikan Bapak Ibu sekalian, itu mengenai jam kerja di rumah sakit. Tadi saya sampaikan jam kerjanya pakai shift yang menjamin 24 jam itu pelayanan berjalan dengan baik ya. Jadi eh, yang harus dipertimbangkan tadi, terutama untuk tenaga medis yang tersedia, itu harus menjadi pertimbangan supaya jenis layanan dan perjalanan layanannya itu benar-benar bisa berjalan 24 jam untuk semua jenis layanan. Jadi eh, jam lembur dan sebagainya memang agak sedikit berbeda di sini karena memang kami menyadari dokter umum maupun dokter spesialis di unit tertentu, terutama di rawat inap itu setelah jam kerja pun masih harus punya tanggung jawab, follow up, terima konsulan per telepon dan sebagainya. Itu juga dihitung dalam jam kerja, gitu. Jam kerja. Jadi sekarang itu kerja itu tidak hanya from the office, tapi juga from the hospital atau juga from the home atau from anywhere itu juga masuk sebagai jam kerja. Jadi makanya harus ada penghitungan tersendiri kan gitu kan. Harus harus punya tool tersendiri. Si Sunby ini sebetulnya tool untuk kita dan itu kan masih manual. Jadi
gampang banget diatur, disesuaikan. Nanti mungkin Pak Ahmad Rahman akan menyampaikan sesuai dengan yang kemarin diberlakukan untuk teman-teman yang ada di tenaga keperawatan dan tenaga nakes lain. Nah, ini serta kemungkinan dokter IGD. Jadi jam kerja dokter itu dapat bervariasi, nggih. Kita sadari semua sepakat ya ini. Jadi tergantung jam kerja jenis layanan, spesialisasi dan status pegawaiannya, baik ASN, pegawai tetap atau pegawai praktek pribadi. Nah, dokter yang bekerja di rumah sakit umumnya mengikuti sistem shift atau jam kerja yang ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi dokter sekalian, mohon izin ya, saya tadi juga pagi itu lagi barusan baca reel di Facebook yang di situ ada salah satu apa rumah sakit swasta menyampaikan jam kerja yang beririsan. Ngapunten, di di Mardiwaluyo sendiri juga di rumah sakit swasta yang bersama dengan BPJS itu punya eh, apa ya istilahnya kewajiban untuk memenuhi memenuhi persyaratan atau apa ya aturan dari BPJS untuk mengisi Hafiz ya. Jadi Hafiz itu memang ada jam kerja, ada jam praktek atau jam layanan. Nah ini yang berbeda. Jadi di jam kerja itu juga tidak bisa beririsan. Mohon maaf, nanti kalau misalnya yang ya untungnya rumah sakitnya tidak kerjasama dengan BPJS. Kalau dia kerjasama dengan BPJS, jam kerjanya beririsan dengan RSUD Mardiwaluyo, ya nanti kalau tidak dibayar ya jangan salahkan kami karena memang yang statusnya ASN jelas jam kerja yang sesuai SK itu tadi jam sekian sampai jam sekian. Nggih. Jadi jadi ini ini di luar tool juga yang masalah sisan wae ya. Jadi nanti kalau sisan wae ini jadi nanti jangan jangan ada gini. Saya dulu juga punya pikiran gitu. Berarti lah misalnya pakai ini nanti setelah jam 2 ya aku mau ditelepon dan sebagainya lah. Makanya biar mau ditelepon, mau dilakukan apa diberikan konsulan, enaknya seperti apa? Bagaimana cara kita untuk melindungi hak-hak teman-teman dokter, dokter spesialis yang sudah memberikan pengabdian dan pelayanannya untuk rumah sakit ini diakui sebagai wah ini loh tingkat kedisiplinannya sekian kan gitu kan. Selama ini kan tidak bisa diukur karena salah satu indeks kinerja itu ada di Sakip itu adalah masalah absensi. Yang diakoni absensi itu Bapak Ibu sekalian, dokter sekalian itu adalah yang fingerprint. Kita kalau fingerprint jam 7, jam 2, setelah itu ya lewat 30 menit sudah tidak diakui kan. Itu yang repot kan. Nah, ini untuk yang sisa dua itu memang masih belum menjadi ketetapan pemerintah daerah. Nanti harapannya kita akan mengajukan kembali sudah disampaikan kepada Pak Sekda masalah ini karena memang rumah sakit itu unik. Di rumah sakit manapun juga unik. Di tetangga itu kemarin ada dokter yang apa dokter spesialis mau dikenakan untuk fingerprint, sudah protes mereka, sudah gelisah, sudah gaduh. Kami yang ada di sini tidak mau itu terjadi. Jadi kita harus ada komunikasi yang baik. Enak piye kan gitu kan. Dokter yang berjaga di rumah sakit umumnya mengikuti sistem shift atau jam kerja yang ditetapkan rumah sakit. Untuk saat ini jam kerja yang ditetapkan sesuai peraturan itu tetap sesuai dengan kemarin surat pengumuman dari wali kota untuk masalah yang Ramadan ini kan, Yes. Yang untuk harian itu masuk di Perwali kalau nggak salah, di Perwali. Terus kemudian, nah ini yang unik itu yang perlu diperhatikan selain masalah shift jaganya, dokter itu kan memiliki praktek pribadi. Nah, memiliki praktek di luar rumah sakit Madiwalo juga. Makanya jam kerja disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pasien. Kita tidak berharap sih pada pelayanan eh, dokter, utamanya ini pertama misalnya untuk dokter jaga lah. Itu karena dia bertanggung jawab pada pelayanan gawat darurat di apa di luar jam reguler misalnya kan. Karena dia punya kesibukan juga harus praktek di rumah dan sebagainya itu nantinya tidak efektif karena ada kelelahan atau kelebihan jam kerja. Makanya di Madiwalo ini kita tidak berharap adanya apa eh, jam yang melebihi dari jam kerja. Ada yang 12 jam. Dulu kalau Lebaran 12 jam. Tidak, kita tidak berharap itu. Karena gini, keseimbangan kerja dan keseimbangan pribadi, utamanya untuk tenaga medis ini sangat penting. Jadi jam kerja dokter yang panjang dan tidak diatur itu biasanya menimbulkan kelelahan dan stres. Itu ya harus
kita pahami ya permasalahan ini. Jadi rumah sakit dan organisasi profesi untuk umumnya ya harusnya mendorong keseimbangan ini. Nah, ini nyatanya pada saat ini tidak ada ini arah-arah ke sana. Terus kemudian, dokter sekalian, eh, kita paham di RSUD Madura ini ada kekurangan atau apa istilahnya hal-hal yang menjadi faktor di mana mempengaruhi jam kerja ya. Yang pasti ketersediaan tenaga medis, peraturan perundang-undangan yang kita harus lakukan karena kita juga hanya bagian dari pemerintah Kota Blitar mau tidak mau harus kita lakukan. Jadi jam kerja tenaga medis pun harus mengacu ke sana. Jadi upaya untuk meningkatkan efektivitas jam kerja itu biasanya kita menggunakan teknologi atau sistem informasi. Nah, inilah yang kita saat ini lagi kepengen rumuskan. Sudah ada, monggo nanti usulannya apa bisa ditanyakan langsung. Kalau perlu lebih mudah biar nanti moderatornya Dr. Silvi itu lebih mudah ditulis di chat. Jadi nanti kami bisa bisa copy dan nanti jawabannya juga menjadi rekomendasi untuk pembentukan ini. Terus kemudian yang pasti juga saat ini kami lagi meningkatkan ketersediaan tenaga medis, tapi tetap mengutamakan pasar, ya kan gitu kan. Namanya juga tenaga medis kan butuh pasar juga. Nah, itu kalau misalnya memang tidak nambah tenaga, ya ditingkatkan pendidikan dan pelatihan monggo yang masih muda untuk ikut velo dan sebagainya. Jadi ini semua sebetulnya ada dasar aturan itu ada di Undang-Undang 13 2003 mengenai tata kerja. Jadi kami tidak omong kosong juga dan kemudian tata kelola rumah sakit yang saat ini kami susun dan nanti akan kami masukkan juga serta di peraturan Menteri Kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan biar tidak terlalu lama karena panjenengan semua juga saat ini lagi beraktivitas. Monggo disambi mawon. Kalau ada yang tidak sempat, saya nanti khawatir pertanyaan saya tidak dijawab, monggo ditulis saja di chat, ya, di chat. Nanti akan apa kami usahakan untuk jawab segera. Nah, jadi alhamdulillah ini dari semua dokter berkenan hadir 28 tinggal sedikit sebetulnya lebih dari separuh ya. Belum deh, belum separuh. Monggo yang selanjutnya mohon izin ya, data sekalian ini Pak Muhammad Rahman dari Monef Keperawatan akan menyampaikan. Nah, nanti akan tanya, lah ini kenapa kok keperawatannya nyampaikan nggih, mohon izin karena memang pertama tenaga yang paling banyak itu keperawatan. Kami sudah coba di perawatan, ada pro kontra. Kenapa kok perawat saja, yang lain enggak dan sebagainya itu ada banyak sekali. Tapi yang jelas aplikasi ini eh, butuh SDM yang cukup tinggi untuk pengecekan. Oke, butuh pengecekan. Jadi manual, pengecekannya masih manual. Nanti kalau sudah ada perekaman, oke lah. Tapi saat ini sementara kami masih manual. Jadi masih manual. Kalau enak manual itu masih bisa diakali dan sebagainya itu masih bisa. Yang tidak bisa diakali adalah GPS-nya. Nah, GPS-nya, lokasinya, jamnya itu kan tidak ada. Nah, dan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Selanjutnya nanti Pak Mat Rahman dan saya akan menjawab, insya Allah semoga bisa memenuhi ekspektasi panjenengan semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dokter Hedia. Untuk selanjutnya, terima kasih Dokter Hedia. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Mat Rahman untuk menyampaikan tentang aplikasi. Terima kasih Dokter Hedia. Untuk selanjutnya akan di pertanyaan-pertanyaan sambil mendengarkan boleh ditulis di kolom chat. Nanti kami akan sampaikan untuk bisa dijawab oleh Dokter Hedia maupun mungkin ada yang belum jelas oleh Pak Mat Rahman. Monggo. Baik, terima kasih Dokter Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dokter mohon izin untuk menyampaikan tentang aplikasi Sunway. Perlu saya sampaikan bahwa Sunway itu sebenarnya singkatan dari Presensi Kedinasan Wadir Pelayanan.
Karena kenapa dikatakan Sisanwai? Karena ini masih diberlakukan untuk di wadir pelayanan saja saat ini. Ya. Tetapi untuk awal sebenarnya kita sudah mulai bulan Oktober itu 2024 sudah diberlakukan di bidang keperawatan. Kemudian apa sih sebenarnya Sisanwai itu? Seperti yang disampaikan oleh Pak Wadir tadi, sebenarnya aplikasi Sisanwai yang untuk presensi yang di wadir pelayanan ini bukan untuk mengawasi, tadi sudah disampaikan ya. Ini hanya sebagai tool untuk monitoring evaluasi kehadiran pegawai. Jadi Sisanwai itu absensinya itu berbasis elektronik. Jadi harus ada nanti aplikasi yang digunakan untuk menggunakan Sisanwai ini. Yang kita gunakan itu adalah aplikasi GPS Map Kamera. Ini di Play Store ini sudah ada. Kalau kita download nanti akan bisa digunakan untuk presensi ini. Kemudian di GPS Map Kamera ini nanti akan foto lengkap dengan lokasi atau alamat. Ya. Nanti di situ ada tanggal, bulan, tahun, dan jam pengambilan foto. Ini yang memang harus ada nanti pada saat kita ngupload foto di aplikasi Sisanwai. Jadi karena berbasis GPS, makanya alamat dan lokasi itu memang harus muncul di situ. Kemudian foto yang diupload bisa berupa apa? Bisa secara individu atau kelompok. Jadi bisa dilakukan individu sendiri, selfie, atau diminta tolong untuk difotokan, atau dengan cara kelompok. Bisa. Kemudian upload foto kehadiran itu dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi saat kedatangan di mana? Saat kedatangan di ruangan atau unit atau instalasi, dan juga saat akhir dinas atau pulang. Jadi yang kami tekankan di sini foto kehadiran itu diupload 2 kali, saat kedatangan dan juga saat di akhir dinas. Kemudian absensi foto diupload pada folder yang sudah disediakan sesuai dengan pembidangan. Karena di sini ada 3 pembidangan yang dibawa koordinasi wadir pelayanan, yaitu bidang keperawatan, bidang pelayanan medis, dan juga bidang penunjang medis. Nanti kalau Bapak Ibu dokter nanti sudah ada khusus nanti yang diklik adalah di bidang pelayanan medis. Nah, sebenarnya bagaimana langkah-langkah penggunaan presensi kedinasan wakil direktur pelayanan ini? Ya, nanti pada saat nanti linknya mungkin Dokter Sylvie akan meng-share di grup pelayanan medis. Ya. Nanti kalau kita klik linknya, itu dashboard akan muncul seperti ini yang di depan, yaitu presensi kedinasan wakil direktur pelayanan RSUD Mardiwayu Kota Blitar. Kemudian aplikasi ini lebih mudahnya kita biasanya menggunakan smartphone, terus kemudian nanti karena ini nanti kita bersifatnya privacy, ya nanti masing-masing bidang di bawah koordinasi bidang wakil direktur pelayanan, nanti masing-masing bidang punya email tersendiri untuk bisa login ke aplikasi Sisanwai ini. Ya, nanti akan di-share oleh bidang pelayanan medis maksud saya. Kemudian kita scroll halaman beranda ke bawah untuk menunjukkan cara pengambilan foto yang benar dengan melihat mungkin ada berita-berita yang ada di aplikasi itu. Terus pilih ikon menu pada pojok kiri atas layar seperti yang ada di panah itu. Ya, nanti akan tampil sesuai dengan bidangan. Yaitu di situ ada 3 bidang: perawatan, pelayanan medis, penunjang medis. Nanti kalau Bapak Ibu dokter nanti pilih di pelayanan medis. Nah, nanti akan muncul ada instalasi rekam medis, staf medis fungsional, dokter IGD. Kalau dokter IGD jelas ini langsung bisa masuk di di folder dokter IGD. Kalau yang di SMF itu
bisa langsung diklik di staf medis fungsional atau SMF. Nah, kemudian nanti di situ ada tanggal, ya. Mulai misalkan bulan Maret ada tanggal 1, 2, 3. Di situ nanti setelah kita klik tanggal, di situ ada datang dan pulang. Untuk upload fotonya, kalau foto saat datang nanti diupload di folder datang, kalau saat pulang nanti fotonya diupload di folder pulang. Gitu. Sebenarnya ini mudah sekali karena memang simple aplikasinya ya, dan fotonya juga simple. Jadi memang harus butuh internet untuk bisa mengupload foto ini karena berbasis elektronik. Kemudian ada beberapa tata cara foto yang benar dan kurang benar ya. Kalau contoh foto yang salah ini foto memakai tanpa masker tapi tidak menambahkan keterangan jam, tanggal, serta lokasi. Jadi di aplikasi ini yang GPS yang digunakan itu ya, aplikasi yang digunakan itu nanti harus di setel untuk yang lokasi, tanggal dan jamnya itu nanti ada lokasi. Harus ada keterangan itu. Kemudian foto yang benar, foto menampilkan wajah dengan jelas. Jadi ada jam, tanggal, lokasi. Kemudian ini fotonya nanti bisa di-rename. Jadi biar kita bisa, yang cekernya bisa mudah untuk melakukan cek. Nah, nanti kalau ini karena sebelumnya diberlakukan di keperawatan, jadi memang seperti yang disampaikan Pak Wajib tadi, untuk yang proses checkingnya itu adalah manual. Ya, manual. Jadi kalau manual berarti kita butuh SDM untuk bisa mengecek absensi itu. Jadi kalau di keperawatan selama ini kita memang menyandingkan dengan daftar dinas. Ya. Jadi nanti karena tenaganya banyak sekali kalau yang di ruangan, berarti kan proses checkingnya harus nyanding dengan jadwal dinas. Harapannya apa ya teman-teman, yang di ruangan kalau yang dinas pagi harapannya ada di dalam foto itu kalau dia dinas pagi. Kalau tidak ada berarti kan ada sesuatu, mungkin dia izin atau dia cuti. Makanya untuk surat izin atau cuti itu bisa diupload di aplikasi ini juga. Sehingga nanti pada saat kita melihat foto dan itu tidak ada, berarti dia kalau ada disertai surat keterangan cuti, izin dan sebagainya bisa kita konfirmasi. Jadi begitu. Kalau di pelayanan medis terutama yang dokter itu kan mudah sekali karena sifatnya kan di SMS itu yang cuma 1, 2, 3 aja, jadi lebih mudah untuk kita lakukan pengecekan. Jadi tidak seperti yang di keperawatan yang kita memang butuh SDM khusus untuk bisa mengecek absensi itu. Kemudian ini ada beberapa foto yang pengambilan foto yang benar. Ini yang saya ambil contoh, ini yang tim flamboyan. Ini yang dilakukan secara kelompok. Ini jelas terlihat semua wajahnya masih cantik-cantik. Walaupun sudah senior tapi tetap cantik. Kemudian di situ ada alamat, terus ada garis elongasi apa itu yang di bawah, juga ada tanggal dan juga jam pengambilan foto. Jadi jelas ini yang foto yang benar. Baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kelompok. Kemudian untuk yang pengambilan foto yang salah, ini kenapa dikatakan salah? Karena satu, ada yang dia pakai masker, kita juga tidak bisa mengenali ya siapa ini yang dinas. Kemudian ada yang membelakangi, ini yang juga kita jelas tampak fotonya siapa yang foto. Walaupun sebenarnya hadir semua, tapi kita tidak bisa mendetek siapa yang dinas saat itu karena ada yang sebagian membelakangi, ada yang sebagian pakai masker. Jadi itu yang tadi yang sudah saya sampaikan, foto yang benar dan foto yang salah. Kemudian itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau teknisnya sebenarnya mudah sekali, yang penting kita punya aplikasi Season Y-nya itu nanti mudah untuk kita lakukan upload foto yang terkait dengan absensi kedinasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada pertanyaan, kalau saya lihat di chat belum ada, mungkin ada yang tanyakan. Nanti saat ini mumpung kita masih bisa Zoom berkomunikasi dua arah, tadi tanyakan yang kiranya mungkin saya nggak setuju itu. Sebaiknya gini saja, monggo. Jadi nanti itu bisa menjadi solusi yang bisa kita laksanakan. Monggo Bapak Ibu sekalian, persilakan. Ya, saya boleh tanya, dokter drastis. Dokter drastis. Oke, saya nggak ngikuti dari awal karena saya pasiennya banyak ya. Saya minta penjelasan ini mulai kapan ini diberlakukan? Oh, mulainya ya. Oke. Ya. Kira-kira mulai nanti biar langsung dijawab ya, tak catat itu ya. Jadi mulai kapan terus ya. Itu cekernya jam berapa seharusnya? Oh ya, mulai kapan? Dia ceker jam berapa? Jam berapa? Terus toleransinya seperti apa gitu? Diulangi yang terakhir. Yang terakhir toleransinya jam berapa? Soalnya kan kalau mungkin kalau kayak IGD perawat itu kan jam kerjanya tetap ya, tapi kalau kita yang DPJP spesialis ini kan sak wayah-wayah intinya gitu. Ya. Mungkin ada kesepakatan itu, monggo. Ada lagi, monggo. Saya Bu Silvi. Dokter Dewi. Mau tanya, itu kan fotonya itu kita yang sebenarnya yang difotokan tuh fokusnya di wajahnya atau di lingkungannya gitu ya, kan beda ya. Kalau misalnya lingkungannya berarti kan lingkungan sekitarnya gitu ya, atau hanya fokus di wajahnya saja gitu ya. Itu yang nomor satu itu. Terus ada keterangan tempatnya, keterangan waktunya. Itu keterangan tempat dan waktunya itu otomatis akan tersetting dari aplikasi itu atau kita harus menuliskan sendiri di keterangannya itu gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita ini kan kadang-kadang ya, belum ada lagi. Yang ketiga, yang ketiga itu kita ini kadang-kadang kan ada namanya tugas luar ya, misalnya disuruh menjadi narasumber di dinas kesehatan atau dimanapun gitu ya pada waktu jam kerja. Nah, tadi katanya dilampirkan surat izinnya atau surat. Nah, itu kita melampirkannya di mana? Kita yang melampirkan atau dari rumah sakit yang menguploadkan atau memberikan izin itu gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Dokter Dewi. 200. Nah, ini sinyal saya hilang timbul. Nah. Jawab dulu dokter Dewi. Dokter aja. Ini biar nanti sekalian langsung dijawab sama dokter Heria. Ini yang pertanyaan pertama dokter Heria dari dokter drastis. Mulai kapan akan dilaksanakan dengan aplikasi Standby ini? Yang kedua, untuk ceknya jam berapa dan toleransinya itu kira-kira sampai jam berapa? Ini pertanyaan dari dokter drastis. Monggo dokter itu dulu yang pertanyaan dari dokter drastis. Nanti jawab. Kami, Mbak dalam jawab nih. Jadi kalau tadi pas ini drastis pertanyaannya pas. Jadi untuk sisa dua ini kalau pelaksananya per tanggal 1 Maret itu untuk tenaga non keperawatan karena keperawatan sudah lebih dulu dah. Cuman untuk tenaga medis seperti tadi saya sampaikan kan memang ada kekhususan.
Ini untuk dokter IGD kita sudah bisa lakukan. Jadi kalau misalnya mau kapan dilakukan, nah ini ngapunten sih. Jadi memang kita itu yang penting itu kita lakoni dhisik, baru kita nanti lakukan evaluasi sambil berjalan. Nanti kalau ditunda-tunda repot. Nah ini untuk yang tenaga medis memang kita belum belum apa pastikan kapan berjalannya. Karena memang tadi jenengan juga masuk ke pertanyaan kedua tadi. Cekernya bagaimana, ya, kapan kan gitu kan. Harusnya cekernya itu karena si Canwa ini sebagai aplikasi persensi, patokannya persensi itu ya jadwal yang kemarin diajukan dan ditandatangani oleh badir layanan. Jadi disesuaikan dengan itu. Nah, itu nanti jam-jam layanan juga akan kita eh, apa akan tampilkan di situ. Jadi nanti si si penilai atau verifikator itu akan acuannya adalah jadwal tadi. Nah, nah sekarang permasalahannya dokter, nah itu tadi jenengan sampaikan kan, dokter spesialis utamanya ini setelah jam 2 ini saya kadang-kadang kerepotan-kerepotan yang di telepon rumah sakit, di konsul pasien A, konsul pasien B, belum lagi kalau misalnya ada tugas luar pun itu tidak menggugurkan visita kan. Tadi kan juga pertanyaannya Dr. Dewi tak rayok pisan. Jadi kalau misalnya kemarin ada tugas misalnya PKRS di salah satu SD di Kota Blitar, mau tidak mau kan tetap beliau ini tetap Dr. Wibi kan harus tetap visita. Contoh seperti itu. Makanya ini memang tujuan sosialisasi saat ini kami menampilkan ini ada aplikasi ini. Cara nih nanti kita kita apa eh cara nih kita nanti mau laksanakan seperti apa tergantung respon panjenengan saat ini. Jadi kalau responnya oh enggak apa-apa, enggak masalah, disesuaikan. Kami nanti akan menyesuaikan termasuk juga nilai-nilai toleransi apa yang akan kita berikan. Kan gitu kan. Seperti misalnya jam cekernya kita sepakati sesuai dengan jam pelayanan misalnya. Jam sekian, jam sekian. Pokoknya panjenengan masuk rumah sakit, jenengan jenengan foto. Nah, fotonya itu tampak wajah karena ini kan kita masih manual, ya. Kita belum punya deteksi wajah. Nah, di situ untuk yang lokasi, jam dan sebagainya udah otomatis. Minimal seperti itu. Setidaknya kita itu untuk tenaga medis, yang ngapunten saya juga nggak ngajari ya, tapi dengan tenaga medis terutama spesialis, konsulen itu kita banyak alasan nih. Sing jenengan itu tenaga terbatas, sak Blitar pun juga tidak banyak. Banyak rumah sakit lain juga membutuhkan panjenengan. Saya menyadari itu dan tidak bisa dipungkiri, memang seperti itu nyata nih gitu loh. Kalau ada apa-apa, ya jenengan misalnya ada sesuatu di rumah sakit swasta pun, walaupun terikat dengan Marti Waluyo dan di sana ada kegawatan misalnya harus hadir, dan jenengan harus ke sana kan gitu kan. Nah, hal-hal itu yang bisa kita maklumi, tetapi kita cari titik temunya. Karena kadang-kadang ngapunten, ya jujur mawon, kadang-kadang permasalahan jam kerja ini juga jadi masalah, Dokter Drazis. Jadi Ehm, contoh misalnya kalau pelayanannya misalnya disepakati sampai jam 2 misalnya. Punten ya kan ada pelayanan sampai jam 2, Bu. Pelayanan di luar wajaran ada jam 2. Itu kadang-kadang kurang setengah jam, kurang 1 jam. Saya tidak mau ini nanti melewati jam loro gak gelem. Hingga pun dan kita sendiri datangnya mulai jam berapa. Kalau memang ada alasan yang tadi yang saya sampaikan, ada yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibenarkan, sih tidak masalah, gitu loh. Seperti misalnya saya punya jadwal di rumah, di luar itu sekian-sekian itu tidak bisa diwakilkan, itu monggo. Tapi sudah rutin datangnya jam 9, kadang jam 10. Tapi maksud sih jam 1 aja sudah dianggap sudah melebihi jam kerja, contoh seperti itu. Sedangkan di luar itu nanti sudah masuk jadwalnya beliau-beliau yang jaga kan gitu kan. Sedangkan yang pagi dianggap itu sudah. Nah ini yang kadang-kadang kita harus saling misalnya tepos seliro lah. Nah ini nanti jadi kapan dilakukan? Kalau memang siap ya kita akan lakukan nanti setelah Lebaran aja lah untuk yang tenaga medis. Kita akan setelah Lebaran. Ini ada waktu nanti monggo masukannya monggo. Ini kita bangun bareng. Aturan itu kalau bottom up itu paling bagus, paling cocok. Nanti kalau kita sudah sepakati bareng, nah ini jadi senjata kita nanti. Kalau ini loh, saya sudah apa ya gitu, ini saya sudah melaksanakan kegiatan di RSUD Madiwaluyo itu ada. Jadi selama ini kita itu dianggap sing telatan, layanan ndak optimal. Padahal jenengan saya tahu dokter Drasi jam 7:30 aja wis mulai buka buka dasar di meja ini kan gitu kan. Jadi sudah banyak seperti itu ada yang apa jam 7 sudah persiapan itu saya tahu banget. Jadi waktu kami saya apel beliau ini sudah datang montore sing mau gini wis
parkir itu saya tahu. Makanya itu semua yang kita kepenginnya melindungi hak kita gitu, hak panjenengan. Nah, jadi untuk pelaksanaannya, monggo kalau mau saya sepakat kita nanti laksanakan untuk tenaga medis di setelah Lebaran. Jadi 1 April, nih. 1 April. Nah, itu pasti Dokter Silvi nanti bisa sepakat juga. Ini kudunya Dokter Silvi nih yang punya kewenangan. Repotnya jadi wadi layanan ini malah jadi musuh ngakeh iki, public enemy lah ngarani. Ngaten gitu. Nanti kalau untuk yang apa Dokter Dim kita jawab sekalian lah, paling jawabannya ya bodoh zaman. Jadi itu nanti fotonya tampak wajah gitu. Jadi selain juga verifikatornya biar kenal, oh ini dokter Drastis, ini dokter Dewi, kan gitu kan, ini dokter Budi. Nah, tadi yang sudah tampil ngilang itu dokter Budi kan, kadang-kadang uang berubah wajah ya. Jadi itu tambah wajah lah untuk yang lokasi dan apa alamat di mana itu otomatis dok nanti eh, pakai apa pakai bantuan apa map apa tuh? GPS ya GPS map, jadi GPS kamera itu nanti udah otomatis itu, sudah otomatis. Jadi kan misalnya foto aja di gerbang atau di mobil mau foto khusus untuk dokter boleh, tapi ini memang harus diketahui oleh semuanya biar teman-teman tenaga kesehatan yang lain itu bisa paham juga. Ngapunten nggih, saya itu sering dengar gini, oh enak dokter ini. Saya kadang-kadang jawab, iya penak ae. Sama dengan saya, oh enak ya buat diri ngopang ngopi ngerokok, ya enak bagi saya. Coba replika kami gitu loh, replika dokter-dokter itu. Kalau kalau jenengan bisa mereplika dokter-dokter spesialis, ya gak apa-apa sampean komentar. Kalau nggak bisa mereplika ya jangan. Artinya menyontoh gitu loh. Kadang-kadang kita membandingkan dengan orang lain yang punya kompetensi yang berbeda, punya kewenangan yang berbeda, punya beban yang berbeda itu enggak pas menurut Allah. Jadi nanti akan jadi apa ya istilahnya kontraproduktif. Jadi harapannya ini juga bisa dipahami. Oh enak mendokter iso foto bukan di rumah sakit nanti apa foto di mobil atau keluar mobil sudah masuk ya kalau jamnya mepet ya nggak apa-apa lah. Kenapa kan gitu kan? Nah nanti kan khawatirnya nanti kayak dulu pernah dokter. Jadi dulu itu waktu pakai fingerprint ada yang hadir jam 1:07 atau jam 6 fingerprint habis itu pulang itu ada. Saya tidak mempermasalahkan itu yang penting target layanan tercapai itu. Jadi kemarin juga waktu COVID itu, ini kan juga terindami COVID ya. Di COVID itu ada aplikasi namanya Aksi, itu punyanya BKD. Jadi kita sudah posisi itu kita cek itu aja kita sudah langsung check in di situ. Nah ternyata Aksi itu dihapuskan oleh BKD karena itu tadi tidak bisa menjelaskan sesuatu hal. Contoh yang Aksi itu disalahgunakan dia cek lognya itu di luar pagar. Jadi tangannya cuma dimasukkan pagar jarak jarak masuk gitu aja udah dicekin sudah masuk. Nah itu BKD mempermasalahkan. Ya karena memang kalau pegawai mungkin ya pegawai yang di balik meja itu tidak jelas targetnya apa. Tapi kalau kita yang di pelayanan kan targetnya jelas. Kalau pasiennya dokter drastis 80 nggak terlaksana satu aja, harus komplain loh dok. Harus besok harus balik lagi harus komplain kan gitu kan. Dokter Dewi misalnya satu pasien nggak divisita hari ini, jelas nggak ketemu Dewi, ada dokter Dewi kan ya harus komplain kan gitu kan. Artinya itu kami tidak mempermasalahkan itu. Jadi saya sangat ini wujud kepercayaan manajemen terhadap eh, dokter pelaksana siapapun itu dari dokter spesialis maupun dokter umum yang ada di ruangan. Ada dokter Heli, dokter Sas, dokter Putih, dan dokter Andi, dokter yang lain, dokter Novita. Itu kami percaya karena kalau satu pasien tidak divisi itu pasti masalah. Dan itu sudah, kemudian saya juga pernah jadi dokter di ruangan, jadi kan sudah tahu lah rasanya komplain. Ngaten gitu dokter. Jadi nanti kita sepakati kalau misalnya sepakat kita April senyampang ini puasa kita uji coba mawon. Jenengan coba foto masukkan. Kalau masalah penilaian, ini karena aplikasi ini kita bangun dari internal rumah sakit memang belum menjadi penilaian di BKPSDM. Tapi justru ini yang nanti kita akan advokasikan. Semoga Pak Wali yang baru itu juga Pak Wali Kota yang baru juga bijak untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi tidak mendengarkan yang ya yang kayak jam sekian belum datang, jam sekian belum ini, belum pelayanan, bla 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 dan sebagainya tanpa melihat Bapak Ibu semua pukul rata, akhirnya pelayanan dianggap buruk dan nyata. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang pas, kurang pantas, monggo di, di apa ditanyakan kembali katanya.
Selanjutnya Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini pesertanya monggo masih ada pertanyaan, dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa nanti mengisi link resepsi ya, di kolom chat itu ada link untuk resepsinya yang mengikuti kegiatan Zoom hari ini. Semoga bisa dan atau di copy untuk siapa saja itu. Jadi nanti kalau mungkin ada yang kurang 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 puas bagaimana, kurang paham, monggo bisa ditanyakan, karena ini memang awalnya adalah perawatan dilaksanakan. Kalau kami yang di bidang layanan medik sehubungan dengan tanggal 28 Februari kemarin ada Zoom, kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut ya. Jadi kalau panjenengan tanya itu memang yang disampaikan dia sudah benar. Jadi itu otomatis lokasinya tepat setting aplikasi tersebut. Dan ya memang harus kayaknya yang kita pakai smartphone ya. Saya nyoba tidak bisa soalnya yang pakai iPhone itu tidak bisa. Jadi ya nah, mau nggak mau ya harus pakai smartphone kita untuk install aplikasinya standby ya. Mungkin ada pertanyaan lain ke dokter sekalian, untuk kita masih ini katanya dokter Heria harusnya ini ini yang jadi jawab malah Pak Wadir ini. Jadi saya tak ngikuti, saya tak model di belakangnya beliau aja wis. Jadi nanti untuk hal-hal yang mungkin ada yang kurang jelas, nanti monggo sambil jalan karena masih akan dilaksanakan per 1 April ya. Jadi 1 April masih libur dokter. Jadi ini nanti juga masih ada pertanyaan tanggal 5 itu juga bagaimana nasibnya itu. Jadi nanti kita informasikan lebih lanjut. Ya, maaf suaranya pedot-pedot. Kayaknya sinyalnya ini memang jelek. Bapak Ibu ngapunten. Nanti saya mendengarkan yang terjadi sama dokter Dasis juga pedot-pedot. Jelek banget buat ini sinyalnya. Mungkin pertanyaan nanti disampaikan di chat. Monggo. Masuk ada lagi. Jadi bocor kan jelas tahu karena yang Kalau mungkin ada solusi apa, mungkin ada masukan apa, monggo nanti bisa tindak lanjuti. monggo dokter sekalian, kalau anu kan bisa dicoba aja. Jadi memang banyak ada kelemahan di aplikasi ini, tapi setidaknya ini seumpama nanti memang semua bisa memanfaatkan ya, bisa memanfaatkan itu, misalnya kita bisa ajukan ke sana. Ya walaupun nanti mesti dibantah ini kelemahannya gini nih ya, kita nggak usah bocorkan dulu lah, nanti ya bertahap mungkin dengan apa, wajah dan sebagainya itu kita sudah punya beberapa alat untuk perekaman wajah, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, tapi ya ribet juga kalau pakai, kita sih harapannya pakai Android ya, semuanya pakai Android masing-masing. Monggo, kami persilakan. Nanti mungkin kalau enggak di share malam nih dong, apa Zoom-nya. Kalau ada pertanyaan, monggo di WA-kan langsung ke nomornya Dokter Silvi atau nomor saya, nanti malah nggak kejawab. Nggak apa-apa, wes, nanti gimana caranya tanya, kita berusaha akan ngejawab lah. Saya juga masih ada di grup paguyuban, nanti bisa. Intinya pokoknya ini untuk kita aja, bukan untuk saya ngawasi panjenengan. Saya aja kerja juga nggak bener, masa yang ngawasi kan gitu kan. Ya saya intinya membantu panjenengan-panjenengan gitu. Jadi kemarin ada pertanyaan, nah itu yang sampai manajemen sama ini kok enggak adil ini. Ya ampun, tenang itu kan apa ya? Ada toolnya sendiri kan gitu kan. Ini tool untuk yang di fungsional. Jadi untuk yang di manajemen berbeda lah. Berbeda karena untuk kondisi saat ini memang kita punya strategi kerja yang berbeda aja. Semua serba
kekurangan itu seperti itu ya kita punya strategi yang berbeda di situ. Nah, monggo saya tunggu Mas ini. Mungkin sampai jam berapa nggih? 10.30 nggih. Kita akhiri 10.30. Yang malu bertanya monggo lewat chat mawon untuk titip siapa, titip dokter Bio pertanyaannya. Hah? Ya, saya enggak putus ini. Dokter Silvi hilang ini memang. Kan? Enggak, saya pakai kalau Ibu Dokter Silvi hilang, jadi nanti sementara saya bantu pandu ini Cakman juga hilang. Nah, ini muncul lagi. Dokter Silvi nanti sampai 10.30 mawon. Nggih. Mas takut apa, Mas? Jak mentelentok ya, Mas Budi. Mas takut, Mas. Kalau masih ada tanya nggak apa-apa. Dan saya akan sampaikan ke Pak. Jadi Itu ada Pak calon direktur ya, Dokter Budi. Pak Dokter. Wah, mau tok ya Pak Dokter ini. nanti aja. Dokter sekalian mungkin yang masih aktif ngikuti monggo. Kita sekalian komunikasi. Jarang-jarang kita seperti ini, J. Nah, nanti juga saya berharap kalau ada undangan berikutnya untuk rapat mungkin setelah Lebaran izin berkenan untuk hadir, J. Jadi kita biar sering komunikasi. Kalau ada apa salah paham kita bisa langsung selesaikan. Ter, suara saya kedengeran enggak ya? Ada. Oke. Mohon untuk dijelaskan singkat karena dokter kita hadirnya terlambat. Iya. Apakah nanti dengan rekaman atau disampaikan singkat saja, dokter? J. Singkat dalam sampaikan nanti rekaman juga kita sampaikan juga. Eh, untuk pertanyaannya, Dokter Sarah Bu Silvi pedot ini paket hemat itu Mas. Itu dia pakai wifi-nya rumah sakit. Lalu saya kan pakai ini aja, pakai apa provider sendiri. Terus gini dokter, jadi ini aplikasi ini sebetulnya ya dikatakan resmi ya belum resmi, tapi ini memang kebijakan dari Wadik Pelayanan karena kita diberi kesempatan untuk inovasi. Selama ini kalau fingerprint kita kesulitan, mungkin lupa dan sebagainya, lokasinya jauh, jenengan harus jalan kemana. Lah ini kita pakai yang sudah kemarin diuji coba per Oktober 2024, namanya Sisanai. Nah terus kemudian kita kembangkan dengan tenaga kesehatan yang lain, itu namanya Sisanwai. Nah ini untuk tenaga medis, terutama yang DPJP konsulen. Kalau dokter IGD mungkin tidak terlalu kesulitan karena jadwalnya jelas. Untuk yang konsulen itu kan juga di luar jam kedinasannya pagi juga masih melakukan kegiatan mungkin follow up, melanjutkan visitum dan lain sebagainya, J. Nah itu nanti sisa dua itu kita berlakukan, tapi kita nanti akan lakukan beberapa modifikasi ya diperlakukan sedikit berbeda. Hanya saja ini kan kita share bareng-bareng biar semua bisa memahami. Tujuan dari kegiatan ini adalah kita punya indikator untuk penilaian kinerja tidak hanya target kinerjanya dari pelayanan, tapi juga masalah target pemenuhan disiplin kerja mengenai waktu kerja. Tuh. Secara aturan tadi sudah saya sampaikan 37,5 jam per minggu untuk waktu efektifnya di luar waktu istirahat. Terus kemudian untuk foto dan sebagainya itu menggunakan aplikasi yang ada juga di Android, ada juga yang mungkin Androidnya belum ada. Nah, itu nanti kita bisa bisa sampaikan untuk eh, apa aplikasi APK-nya Ji. Bukan APK ya, kayak APK juga Ji. Itu langsung muncul di kamera GPS. Dan untuk foto sebaiknya fokus ke wajah aja, memudahkan menilai. Jadi dok, nggak apa-apa, fokus wajah, malah alhamdulillah. Yang kadang-kadang kamera juga agak-agak ngeblur. Ya di situ kan jelas ada ininya, Ji, ada lokasi, Ji. Ada lokasi, ada jam kapan diambil foto. Nah itu memang kalau lokasi sebetulnya tidak utama ya di situ. Utamanya lokasi itu di titik ordinatnya itu ya, di
longitudenya itu sudah jelas. Nah, 1 April masih cuti bersama. Betul. Tadi sudah kami sampaikan pembelakuan kerja. Karena kita itu kerja 24 jam tanpa mengenal hari dan sebagainya. Monggo, yang 1 April nanti sudah mendapatkan jadwal, sudah mengendaki visitor, ada jadwal jaga dan sebagainya. Seperti saya misalnya, insya Allah kalau tanggal 1 April ya nongkrong lah pasti di rumah sakit. Ya karena memang di rumah dan nenek tamu dan nenek keluarga ya saya nongkrong ke rumah sakit. Ya, itu biasanya bisa monggo nanti dimanfaatkan per 1 April. Mohon izin, ini nanti evaluasinya dari kami dari Wadi Layanan dan maksudnya Wadi Layanan bukan saya pribadi tapi tim dari pelayanan medik nanti Dokter Silvi dan teman-teman yang akan merekap laporan itu. Dan jadi 1 April tetap saja dok sesuai jadwal kalau ada yang visitor monggo. Dan nanti kapan mulai visitor, pulang visitornya mau itu 1 jam, 2 jam dipersilahkan karena memang tadi yang saya sampaikan dokter juga mungkin konsulen lewat telepon juga dianggap kerja dok from anywhere ya aturannya sekarang from anywhere kan 1 April tetap itu aja kalau kita sepakat loh ya kita sepakat mau diundur monggo tapi pertimbangannya diundur semakin lama nanti kita malah tambah bingung banyakkan ini yang sudah pernah tidak usah absen enggak jadi ada lagi 15 menit lagi saya penyiar radio. Monggo. Nulis. Ngaten nggih, Dokter Sita, Dokter Drastis, Dokter Dewi, Dokter Darwati ini ya, Dokter Darwati. Bisakah upload 2 kali dalam sehari, misalnya malam datang lagi, bisa foto, eh, pulang lagi, foto lagi. Bisa dokter, itu kan mudahnya folder aja dok. Itu mudahnya folder, jadi mau pulang terus nanti foto lagi, monggo dok. Nggak apa-apa, bisa itu dok. Bisa. Jadi malah kalau ada yang kerja seperti itu malah enak. Jadi bisa menunjukkan bahwa kita itu kerja itu ternyata loh seperti ini. Banyak orang yang tidak tahu kalau dokter itu kerjanya bolak-balik itu tidak tahu dok. Oh bensin sekarang ya regane gurung mana sih dioplos ya. Regane sing tidak dioplos wis larang kan gitu kan. Dioplos wis larang mana sing tidak dioplos. Jadi eh, biar mereka tahu nanti akan kami buat laporan yang bagus kami sampaikan ke beliau-beliaunya. Atau dokter J, dokter Adri matur suwun. Ini ini bisa dok bisa. Mau nanti sekalian aja lah, nanti kalau pas pulang, monggo, enggak apa-apa. Karena kesepakatannya dokter itu dianggap 24 jam. Itu nggih. Mungkin yang berbeda dokter IGD, mohon maaf dokter IGD, dokter Nina dan teman-teman. Jadi memang karena dokter IGD ada jadwalnya ini. Monggo, ada lagi. Masih ada. Ya, nanti dicoba dulu install itu dengan yang saya sudah alami itu biasanya memang banyak iklan. Betul tidak, Mas? Ya, Iya. karena bisa. Ya, iklan jadi Kita coba yang enggak. nanti saat apa namanya mau foto Itu ditunggu dulu dengan sabar. Ya. Karena memang di situ iklannya hanya kalau nggak Shopee, Topet, Wah, itu memang itu soalnya saya sendiri juga orang nanti daripada di tengah tanya saya tidak jawab saya harus sudah buka dan apa namanya mencoba untuk wis lupa pokoknya sudah sampai di rumah sakit segera naik ya ya sudah saya lihat dulu tapi yang kalau saya itu alamatnya Jalan Tarakan itu apa ada di belakang rumah sakit ya. Jadi bukan jalan Mantah. GPS enggak apa tapi ini GPS yang perlu dikalibrasi. Mungkin nanti kalau ada yang saya mungkin yang harus dikalibrasi dulu. Kalau enggak iPhone biasanya kok. Perlu detail. Ini apa namanya Android. Wah, lapinya. Bukan terlalu murah. Mungkin gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi
sama-sama saya juga masih tanya-tanya juga ke Kak Man ini kok bisa begini, kok bisa begini. Jadi Tanya, namanya ini ada pertanyaan dari Pejanwati Kaki. Boleh nggak kalau datang jam 10 terus pulang pulang lanjut jam 16? Curhat. Nah, monggo dokter. Curhat. Oke. Tak buka STK enggak buka. Curhatnya apa sini kan? Oke. Oke, dokter, yang penting kan dokter, apakah di situ sesuai dengan kesepakatan juga yang ada di jadwal panjenengan di HBS itu seperti apa gitu loh dok. Nah, justru inilah yang menjadi permasalahan kita semua. Kadang orang juga nggak ngerti. Dokter itu datang jam 10 terus pulangnya jam piro itu kan ada yang nggak ngerti gitu dok ya. Padahal jenengan pulangnya juga kadang ya jam 4 sore karena harus visita sampai selesai kan ngaten gitu atau misalnya disambung dengan polyexten kan ngaten. Itu juga menjadi kewajiban dokter. Dokter itu satu pasien aja yang sudah membuat janji ke kita atau menunggu kita itu kita berpikirnya kan ya itu penting banget ya. Walaupun itu cuma satu. Kita punya pasien 1.000 tapi ternyata ada satu orang yang mau nunggu kita untuk berobat itu pasti kita apa ya kita akan layani kan. Saya pun walaupun cuma sehari itu satu ya tetap tak bilang-bilang ibu tak praktek. Kenapa? Karena bagi dia waktu ketemu kita itu waktu yang paling berharga dan waktu paling penting bagi mereka. Mungkin bagi kita cuma satu di antara 1.000, tapi bagi pasien itu adalah waktu yang paling penting dan tempat. Ya saya butuh dokter untuk apa menolong, ya, biar saya tidak sakit, biar tempat saya curhat dan sebagainya. Jadi monggo dok, justru dengan ini nanti jam 10, jam 16 nanti kita akan tata ini permasalahan teman-teman yang di lapangan seperti apa itu ya. Jadi yang pasti ya, dokter sekalian dalam menyampaikan terutama untuk rawat jalan dan visiter, layanan langsung ke pasien, itu pasien butuhnya kepastian. Jadi senyampang kita, saya panjenengan bisa menyampaikan ke pasien, ada kepastian jam layanan. Nanti rawat jalan dimulai jam sekian, selesai jam sekian. Visitor jam sekian, selesai jam sekian. Itu tidak akan timbul masalah. Tapi kalau kita atur, kita toto, kita buat alasan kayak dulu, nggak? Punten saya dulu sering buat alasan. Waktu saya masih visitor. Bentar dulu, gini, bentar dulu, ini, saya masih ada di sini. Itu nanti akhirnya banyak ketidakpastian. Akhirnya pasien banyak kecewa. Saat ini semuanya serba diviralkan, dikit-dikit viral. Jadi harapannya ini seperti jenengan jam 10 pulang jam 16 ini juga bisa dibuktikan dengan sini. Jadi tidak apa-apa. Tapi yang jelas apa komitmennya untuk pelayanan apakah memang jam 10 atau seharusnya jam 9 terus jenengan rawat jam 10 ya itu kan harus ada alasan kenapa rawat jam 10 kan gitu. Maksudnya misalnya harusnya buka poli ternyata terlambat kan gitu kan. Semakin sore kan semakin molor. Itu yang penting ada alasan logisnya yang bisa kita sampaikan ke pengguna layanan. Nah, ini untuk juga biar kering-kering kan tadi ya saya sampaikan antar tenaga kesehatan pun antar nakes antar ini juga ada iren-irenan lah kadang-kadang gitu karena masalah jam kerja ini. Jadi kami pun walaupun ini manual, sejak awal kami berusaha untuk menggali kira-kira apa kebutuhan dari aplikasi ini. Kami buat sekuritas, jadi masing-masing bidang itu tidak bisa inceng-incengan. Jadi tidak bisa bidang ini nilai di kono, bidang kono nilai di gini. Apalagi kalau misalnya yang di absen itu bisa nginceng temennya gitu loh. Sama ini teko jam piro atau gini dan sebagainya itu akan jadi permasalahan nanti kan gitu. Ada beberapa yang kita bisa toleransi dan itu menjadi kebijaksanaan dari manajemen kan gitu kan. Terlambat tidak harus salah kalau saya bagi saya. Yang salah itu kalau tidak melayani itu salah. Ngaten ya dokter. Jadi semuanya sudah kita pikirkan. Ada pasien cuma 3, oh iya, anjir laras. Jadi kalau visitor kan pasien cuma 3, datangnya agak siang gitu. Ya dok, itu benar dok. Jadi bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Tapi mohon izin walaupun cuma 3, lebih baik dikerjakan pagi aja dok. Kerjakan pagi, siangnya lebih santai kalau dok. Ngantar. Kadang-kadang memang kalau yang gantian-gantian itu memang seperti itu. Nji. Nji, terima kasih dokter Dawati. ini sudah ada yang mencoba ini. Dokter sudah mencoba foto ini. Foto dengan aplikasi ini ya. Oh iya, Dirawatin apa ini ya? Oh, di poli rawat jalan.
Bayu. Bayu. Ya, terima kasih. Simpel ya? Simpel kok. Simpel. Jamnya enggak muncul Ya, ya. ya. Jamnya belum muncul. Jamnya belum muncul. Hanya di lokasinya. Oh, ya. Iya. Potong screenshotnya mungkin. Biasanya potong screenshotnya. Biasanya ke bawah sendiri itu ada data apa jamnya. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita coba bersama-sama. runut sama yang Perawat ada juga, di Pak. ruangan itu bisa. Kalau foto bareng perawat sama dokter boleh loh. Boleh. Jadi tidak ada harus di 5, yang penting masih Kelihatan guyup kukunya. namun tidak ada pertanyaan kurang ini. Namun ya. Oke, dokter sekalian, terima kasih kesempatannya untuk saya bisa menyampaikan ke panjenengan semua. Juga ada kesempatan di Ramadan yang berkah ini saya juga ada kesempatan untuk mohon maaf ya, dokter sekalian mungkin selama saya melayani panjenengan semua ada yang kurang berkenan. Dokter sekalian juga saya juga terima kasih juga dengan kersa untuk mendengarkan apa yang menjadi rencana kegiatan kami dalam upaya perbaikan layanan ini lebih baik ya. Insya Allah saat ini sudah baik. Dengan karena ada kondisi ya semuanya itu diefisiensi, ya kita sudah dulu diefisiensi juga. Insya Allah nanti juga kita akan berusaha untuk memenuhi apa menjadi kebutuhan panjenengan dalam melayani apa kebutuhan pengguna layanan itu aja, dokter. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami membuka diri untuk selalu berkomunikasi, berdiskusi, tempat curhat, tempat disenangi, tempat disalami kan gitu. Yang jelas juga kami siap mohon maaf kalau memang ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sih, dokter. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan dan selamat melanjutkan aktivitas pekerjaan sampai nanti kita di jam pulang ya. Terima kasih dalam akhiri untuk sesi saat ini sampai dengan tanya jawab dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Dr. Silvi. Ya, terima kasih Dokter Heria. Terima kasih Bapak Ibu sekalian pada pagi hari bisa mengikuti Zoom yang untuk kegiatan sosialisasi aplikasi sistem. Jangan lupa Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan pada hari ini bisa mengisi link presensi dan nanti akan kita lakukan. Kalau masih ada pertanyaan bisa dituangkan nanti melalui chat aja. Jadi boleh nanti sambil kita jalan mungkin ada masukan atau mungkin yang bisa mempermudah kita. Intinya adalah bahwa kita semuanya bisa selamat dan terlindungi bahwa kita melaksanakan tugas di Madura ini. Itu saja Bapak Ibu, karena terus terang saja beberapa tahun terakhir ini kita selalu disorot oleh Komisi 1 DPRD, sehingga untuk menjawab itu kita harus bisa mempertahankan argumen kita dan juga hal-hal yang kiranya bisa menjadi bukti bagi beliaunya untuk bisa mempercayai kita di RSUD ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan paling tidak kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas di RSUD Madura ini. Terima kasih, selamat pagi. Semoga jalan pelayanan kita tetap diberikan kelancaran. Atur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya putus, nggih. Suaranya Dr. Silvi macet. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ngersakne live. Kalau ini ya, berbuat. Mau mampir kopi nih. Kopi nih. Ini sih ada banyak banget.